Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan 1 tentang investasi dalam kas. Saya Sita Alkaroma di sini akan menjelaskan tentang aliran kas dalam perusahaan. Investasi dalam kas adalah suatu penanaman modal yang disimpan di dalam kas. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu. Misalnya, pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan gaji, dan lain-lain. Di samping itu, ada juga aliran kas keluar atau kas outflow yang bersifat tidak kontinu atau bersifat intermiten. Misalnya, pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan atau laba, dan lain-lain. Di samping aliran kas keluar juga terdapat aliran kas masuk atau kas inflow di dalam perusahaan yang bersifat kontinu dan bersifat intermiten. Aliran kas masuk yang bersifat kontinu misalnya aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, dan lain-lain. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Auliana Sadiah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas minimal. Kas adalah salah satu instrumen modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Sama halnya seperti barang dagang dan juga piutang, maka dari itu kas juga perlu untuk mempunyai persediaan minimal ataupun juga persediaan besi kas. Dan yang dimaksud dengan persediaan besi kas sendiri adalah jumlah minimal dari kas yang dimana harus dipertahankan oleh perusahaan supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan finansialnya sewaktu-waktu. Dan tentu saja persediaan kas minimal ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, pertimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Dengan melakukan pertimbangan yang baik antara waktu dan juga jumlah kas antara kas keluar dengan kas masuk akan membuat perusahaan tidak perlu untuk mempunyai persediaan kas yang besar, karena setiap pengeluaran kas akan bisa ditutupi dengan penerimaan kas. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Untuk tetap bisa menjaga likuiditas, maka dari itu perusahaan perlu untuk membuat perkiraan aliran kas. Apabila aliran kas bisa berjalan dengan baik dan sesuai perkiraan, maka perusahaan tersebut tidak akan menghadapi kesulitan likuiditas dan tidak perlu menyediakan kas yang besar. 3. Memiliki hubungan yang baik dengan bank. Untuk perusahaan yang dimana telah memiliki hubungan yang baik dengan bank, maka akan jauh lebih mudah untuk bisa mendapatkan kredit untuk menghadapi kesukaran finansial yang dihadapi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu budget kas atau anggaran kas. Anggaran kas merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Periode penyusunan anggaran ini dapat disusun untuk waktu tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Namun, pada umumnya perusahaan menggunakan anggaran kas bulanan yang disusun untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Anggaran kas untuk jangka waktu panjang yang lebih panjang digunakan untuk perencanaan yang bersifat umum dan menyeluruh. Sedangkan anggaran dalam jangka waktu yang lebih pendek biasanya pengendalian kas lebih real dan spesifik. Fokus anggaran kas meliputi 2 bagian, yaitu penerimaan kas yang direncanakan dan pengeluaran kas yang direncanakan. Merencanakan aliran uang kas masuk dan kas keluar akan memberikan saldo posisi awal dan saldo akhir kas yang direncanakan
untuk suatu jangka waktu tertentu. Perencanaan aliran kas masuk dan keluar akan menunjukkan yang pertama, kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu kebutuhan terhadap perencanaan investasi atas kelebihan uang pada penggunaan yang mendatangkan keuntungan. Tujuan adanya anggaran kas ini antara lain yang pertama yaitu membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan baik periode bulanan ataupun tahunan. Yang kedua yaitu mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan atau defisit yang terjadi. Yang terakhir yaitu menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan investasi. Kesimpulannya yaitu dalam setiap perusahaan pasti membutuhkan kas dalam menjalankan usahanya, baik membiayai biaya operasional maupun dalam mengadakan investasi baru. Aliran kas dalam perusahaan bagaikan darah yang terus mengalir dalam perusahaan yang memungkinkan keberlangsungan perusahaan. Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Anggaran kas merupakan skedul yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Mungkin cukup itu materi yang dapat kami sampaikan pada investasi dalam kas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.